Semuanya seneng banget ketemu satu sama lain, bisa bersapa, terus bisa saling apa namanya seperti satu saudara ketemu udah lama gitu. Ya, sangat berterima kasih banget, sangat berpuji syukur sih atas rahmat kasih Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini setelah 2 bulan, pas banget 2 bulan kita sudah tidak pernah sembahyang, dan hari ini adalah hari pertama kita mulai beribadah. Dan kebetulan juga kalau dalam umat Buddha itu hari ini adalah Ceit itu adalah awal dari 1 bulan. Jadi itu biasanya kalau Ceit itu kita semuanya sembahyang gitu. Nah kebetulan banget di hari yang indah ini juga, tepat waktunya juga, kita hari ini semua umat hadir, kita bisa bersembahyang. Semuanya sungguh bahagia sekali, senang banget bisa bertemu kembali sama umat-umat yang sudah lama nih, kita udah 2 bulan gak ketemu, akhirnya bisa beribadah kembali. Terus lihat kondisi di dalam tadi gimana sih? Wah, lihat kondisi dalam sih terharu ya awalnya, karena kita bisa masuk lagi ke dalam pintu wihara. Tapi ngelihatnya juga rada sedih juga. Kenapa? Karena wihara kotor sekali gitu ya. Sampai kita tadi harus bersihin itu lumayan, abunya tuh tebel banget, debunya tebel, dan juga berantakan banget kondisinya. Karena semenjak diduduki oleh pihak lawan itu semua diacak-acak gitu. Jadi berantakan sekali dan kotor banget gitu. Tapi kita seneng banget ngebersihinnya, seneng banget gitu. Kita pasang lagi papan nama kita, papan nama wihara kita bersihkan pratima Buddha, kita poles lagi biar mengkilat. Oh, seneng sekali gitu rasanya. Ci, kalau ini lagi ngapain sih, Ci? Lagi prosesi apa kalau ini? Oh, ini kan bubuk cendana. Jadi ini untuk persiapan nanti kita ibadah sih, untuk ngebakar dupanya gitu. Ini tuh dupanya. Jadi nanti ini yang dibakar, tancepin ke dalam gitu. Oh enggak, nanti ada perwakilan gitu. Biasa yang paling senior, yang di tengah, nanti dia yang tancepin dupanya gitu. Oh, itu dupa. Iya. Ini dari kayu cendana. Nanti dibakarnya itu pakai bubuk cendana gitu.
kita kan di penanggalan Imlek ada tanggal 1 dan tanggal 15 ya. Jadi kita untuk memperingati tanggal 1 dan 15 setiap malam sebelumnya itu kita selalu bersembayang. Nah ini ibadah kita melakukan persembahan buah dulu. Setelah persembahan buah nanti selesai kita akan berdoa bersama-sama seluruh umat. Biasanya gitu sih setiap tanggal 1 dan 15 gitu. Diikutin oleh siapa aja? Diikuti oleh semua umat yang dipelihara, tapi karena biasanya kalau hari biasa ada yang berhalangan nih, misalnya belum pulang kerja ya nanti dia akan menyusul gitu, biasanya agak malaman gitu sih. Jadi semua umat-umat kita dan para pengurus juga, mudah-mudahan beberapa juga itu semuanya ikut berpartisipasi bersama-sama. 挤眉后手线，两边分线，正心不线。 Salam merah putih dari kami Joli Poimara. Kebetulan adalah bukan kebetulan, memang adalah pengacara dari pengurus Yayasan Vihara Cenentang. Jadi pada hari ini tanggal 23 November tahun 2022. Jadi kami ada ibadah secara ibadah vihara yang memang sudah mulai jam 7 malam tadi. Jadi vihara ini kembali dibuka untuk vihara, untuk tempat beribadah umat Buddha, khususnya umat Buddha dari Vihara Cenentang. Nah, memang tempat ibadah ini dari awal juga sudah tempat ibadah, dari didirikan, kemudian dibangun, kemudian jadi sejak tahun 1999 sampai tahun 2002 dan diresmikan oleh Dirjen Umat Buddha, Dirjen Agama Buddha, dan menjadi tempat ibadah sampai sekarang. Jadi kita mulai lagi karena sudah 2 bulan sempat terhenti ibadah di vihara ini. Dengan ini pada malam hari ini, hari Rabu, tanggal 23 November 2002, tempat ibadah ini dibuka kembali untuk seterusnya. Adapun mengenai segala persoalan-persoalan yang berkaitan dengan persoalan hukum, nanti kita lihat perkembangannya bagaimana. Tapi yang jelas sudah 22 tahun tempat ini adalah tempat ibadah umat Buddha, khususnya dari Yayasan Cenentang. Ya, itu dari kami. Kemudian nanti ada pengurus akan berbicara, silakan. Ya, saya selaku pengurus ingin mengucapkan banyak terima kasih, terutama kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga kepada seluruh umat-umat agama Buddha yang di luar sana yang telah mendukung kita juga, dan juga kepada orang-orang yang tidak bisa disebutkan yang merupakan malaikat dari Tuhan ya, yang dikirimkan untuk membantu kita dalam proses hukum dan segalanya. Dan juga berterima kasih kepada Bang Deolipa selaku pengacara yang terus membantu kita sehingga hari ini kita sudah bisa buka dan beribadah. Dan juga kepada teman-teman wartawan juga sangat berterima kasih juga selama ini telah membantu mengawal dari awal kejadian 2 bulan yang lalu sampai hari ini, tidak pernah lelah terus ya membantu kita sampai akhirnya di hari ini kita bisa sembahyang bersama-sama. Ini benar-benar sangat berterima kasih, dan ini adalah salah satu hal yang sangat membahagiakan kita semuanya. Yang di atas juga tadi begitu rame, orang tua akhirnya bisa bersembahyang lagi. Sungguh banyak berterima kasih. Gimana? Wah, kesannya pada saat masuk luar biasa, terharu ya, karena sudah beberapa bulan ini tidak datang karena kita rindu juga untuk beribadah. Tapi ada kesedihan juga karena melihat kondisi wihara yang biasanya terjaga, rapi, tapi kotor banget, terus berantakan gitu ya. Tapi itu semuanya bisa terbayarkan lah. Akhirnya kita bersihkan dan akhirnya kita bisa bersembahyang lagi. Seneng banget gitu. Ci, kedepannya berarti ini akan terus dipakai buat ibadah? Betul, jadi kedepannya akan terus dijalankan tempat bangunan ini sebagaimana mestinya sebagai wihara untuk umat manusia gitu ya, bukan hanya untuk kita pribadi, tapi ini semua untuk umat gitu, untuk orang-orang gitu, semua umat Buddha siapapun gitu, ini untuk beribadah. Tempat ini adalah tempat ibadah. Ci, atau Bang Deolipa, ini gimana nantinya? Ini akan ada yang jaga atau? Ya, nanti biasanya tempat ibadah selalu ada security 2 orang yang setiap hari jaga. Jadi dari pengurus memang sudah persiapan ada security, bahasa umumnya satuan pengamanan, satu orang pagi malam itu yang memang adalah security ya, akan mengamankan tempat ibadah ini. Kalau di gereja-gereja biasanya ada itu tempat ibadah dijaga security. Demikian juga dengan vihara, di masjid juga ada tempat dijaga oleh security.
Jadi harapannya karena ini juga vihara yang sudah lama dan memang besar, ya memang ada security. Nanti pengurus maupun umat akan menyiapkan donasi-donasi khusus untuk pembiayaan gaji dari security yang ada. Nah, kalau teman-teman ini pengen jadi security, monggo silakan daftar. Ya gitu kan? Iya. Ya. Iya. Kalau misalnya ini kan kita anggap masalah sudah dilakukan juga security tadi sudah ditempatkan nantinya gitu Bapak. Kunjungan abang ke biara sendiri itu gimana? Selalu asal diundang datang, sama kayak abang yang nanya kalau diundang kan datang juga. Gitu. Yang penting diundang. Gitu. Tapi kita tetap sebagai kuasa hukum tentu kita bertanggung jawab ya, ikut serta mendampingi dan mengawal supaya ini tetap menjadi tempat ibadah yang disahkan oleh negara Indonesia. Langkah-langkah ke depannya vihara ini gimana Pak? Langkah dalam hal apa nih? Dalam hal ibadah, kebajikan, kan kita kan baru-baru ini kan ada bencana gempa di Cianjur, apakah ada mau ke sana atau gimana? Langkah kita dalam beribadah, kita akan terus seperti biasa, kelas-kelas seperti biasa, dan juga kita memang sebenarnya dalam bulan ini kita rencananya akan ada donor darah, dan juga tadi kan ada kejadian yang di Cianjur, kita juga akan bareng-bareng dengan teman-teman media, kita akan melakukan galang dana untuk Cianjur. Desember ini kebetulan kita ada kelas muda-mudi untuk di Wihara ini. Karena kan sempat tertunda, akhirnya kita Desember ini kita akan berjalan. Banget. Sampai hari ini kayak masih ada rasa takut sih, trauma ya. Takut nanti tiba-tiba preman datang lagi melakukan kericuhan. Tetapi dari Bang Deolipa ada meyakinkan juga untuk semua umat sembahyang aja dengan tenang, jangan khawatir karena nanti dari kita juga akan ada pihak keamanan yang menjaga. Ya trauma sih masih trauma kan. Foto Bang Deolipa aja sih. Iya. Jadi memang was-wasnya ini agak berbeda. Was-wasnya ini seperti kita was-was ketemu sama cewek yang kita taksir. Jadi Ya makasih semuanya ya. 眉后手线，两边分线，正心共线。 Oke, tadi kita di atas ada sempat diliput ya, lagi melakukan ibadah, itu adalah namanya ibadah persembahan buah. Jadi ritual persembahan buah untuk para Buddha gitu ya. Jadi sebelum ritual tersebut kita baca parita dulu untuk menenangkan hati, kemudian baru kita ritual untuk mempersembahkan buah. Nah setelah itu kita baru bersembayang untuk perayaan Ceit gitu namanya. Kelihatan dari para umat sendiri gimana perasaan mereka kira-kira? Semuanya seneng banget ketemu satu sama lain, bisa bersapa, terus bisa saling seperti satu saudara ketemu udah lama gitu. Semuanya seneng banget di atas. Harapannya ke depan? Harapan ke depan pokoknya kita terus beribadah seperti biasanya, semakin banyak lagi umat-umat. Terus kemudian umat-umat yang tadinya khawatir, was-was semuanya, semoga tidak ada perasaan itu lagi, percaya gitu ya sama kita semuanya bahwa kita bisa sama-sama melindungi wihara kita ini gitu.